سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Kembali kita bersemangat kepada Allah Subhanahu ini kita masih punya kenikmatan umur untuk manusia kesempatan bersama dapat hadir di orang ini dalam rangka melaksanakan berjamaah. Salawat dan salam kepada kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Bapak, Ibu, saudara menjelang sholat Isya. Kembali kita mengikuti beliau berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang. Kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini dan insya Allah dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahi rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan telaah atau kajian kita masih di dalam babul istizan wa adabi. Bab tentang meminta izin dan adabnya. Pada beberapa minggu yang telah lewat telah kita terangkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-istizanu salasun. Meminta izin itu hanya 3 kali. Jika diizinkan maka silahkan masuk, jika tidak maka kembali. Selanjutnya wa'ad Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar. Muttafaqun alaih. Hanya saja dijadikan meminta izin itu karena sebab memandang. Artinya, kalau kita belum diberikan izin, jangan memandang dalam rumah orang.
Kebanyakan kita malah meminta izin sambil memandang. Seharusnya tidak boleh. Ketika diberikan izin, maka otomatis diperbolehkan memandang. Karena boleh masuk, berarti boleh memandang. Lah apa bedanya ketika kita meminta izin dan tidak diizinkan, tapi sudah kita pandang dalam rumah orang lain? Ini sama seakan-akan kita masuk malah. Jadi meminta izin itu sama dengan meminta izin memandang rumah orang. Dalamannya itu. Jadi ketika kita masuk dalam rumah orang, berarti kita memandang rumah orang isinya. Sedangkan sebelum meminta izin, berarti tidak boleh memandang isi rumah orang lain. Sedangkan kita habis mengetuk meminta izin, salam, kita jenguk jendelanya, dilihat seperti itu. Itu seharusnya tidak boleh, karena belum diizinkan memasuki rumah orang itu. Kalau kita pandang, itu seakan-akan sudah memasuki. Apa yang masuk pandangan kita sudah masuk ke dalam rumah orang tadi. Tahu sudah kita isinya. Guci ada di sudut ini, atapnya bagaimana, ininya bagaimana. Sebab kita memandang tadi. Jadi kalau kita meminta izin untuk masuk, jangan sambil mengintip, memandang isi rumah orang itu secara wajar. Ketuk saja dari luar, ucapkan salam, kemudian kalau tidak ada jawaban dan kita yakin di dalam rumah sudah mendengar salam kita 3 kali salam, berarti kita pulang. Tidak diizinkan oleh yang punya rumah. Kalau kita merasa yang punya rumah belum mendengar, boleh melebihkan daripada 3 kali. Kecuali ada sebab-sebab lain, sebab mencurigakan. Nah, itu silahkan memandang isinya. Apa contohnya? Asap keluar dari rumah tetangga. Orangnya ini ada apa tidak? Nah, ini silahkan intip, karena khawatir kalau kebakaran di dalam rumahnya, sedangkan orangnya tidak ada. Kenapa ada asap keluar tinggi ke atas? Itu jangan husnuzon. Oh, mungkin apa-apa, tidak masalah itu. Itu intip saja ya. Intip, lihat. Kalau andai kata ada api, maka selamatkan, silahkan didobrak rumahnya. Kadang-kadang sekarang itu obat nyamuk, kadang-kadang bisa jadi lupa mematikan, atau yang sejenisnya, atau kompor, bisa jadi orangnya ke pasar, kompornya lupa dimatikan. Akhirnya karena kepanasan minyaknya tadi, apinya naik ke atas minyak, kemudian naik api ke atas, besar apinya, sedangkan kompor di sisinya itu dinding, dan dindingnya masih terbuat daripada triplek. Nah, ini bisa seperti itu, ujung-ujungnya kebakaran. Nah, itu boleh untuk dilihat sekalipun tanpa minta izin. Tapi secara normal tidak boleh kita melihat, mengintip isi rumah orang lain. Wa an Rabi' bin Hirash qala haddatsana rajulun min Bani Amir istazana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami seseorang daripada Bani Amir yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Apa izinnya? Cara orang tadi, si orang yang dari Bani Amir yang meminta izin kepada Rasulullah, faqala a'adkhul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Rasulullah berkata kepada pembantu beliau, ukhruj ila hadza fa'allimhul istizan. Kata Rasulullah, keluar engkau, ajari orang yang di luar itu meminta izin untuk masuk ke dalam.
Fakullahu, ajarkan kepadanya, katakan kepadanya, Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Jadi salam didahulukan, baru bolehkah aku masuk. Asalnya orang itu tidak punya salam. Datang, ketuk, bolehkah saya masuk? Salamnya tidak ada. Jadi Nabi punya pembantu yang berkhidmat di rumah itu, kata Rasulullah, kau keluar, ajarkan orang yang di luar meminta izin. Katakan kepadanya, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Assalamualaikum a'adkhul. Kemudian fasami'ahu rajul, kemudian diajarkan kepada orang yang di luar kemudian mengulang, Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Fa'adzina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Kemudian Rasulullah menyuruh masuk. Jadi caranya itu seperti itu. Ucapkan salam, baru minta izin. Boleh tak masuk? Bolehkah masuk? Kata yang di dalam rumah, boleh masuk. Jangan tanpa salam. Ketuk, boleh tak masuk? Salamnya tidak ada. Itu salah. Ketuk, Assalamualaikum, boleh tak masuk? Kata yang dalam rumah, masuklah. Baru masuk. Salamnya sudah disebut tadi. Itu cara meminta izin ketika masuk ke dalam rumah orang lain. Kalau di daerah-daerah itu kadang-kadang ada yang tidak berizin, masuk saja nyelonong. Bahkan bukan keluarganya, tapi kebiasaan seperti itu katanya. Seperti itu kebiasaan. Kita tanya, bagaimana kalau masalah aurat kelihatan ini? Biasa sudah. Kenapa biasa? Mandinya pun mandi biasa. Kadang-kadang perempuannya mandi di sungai pakai separuh penutup betelanjang dada, biasa dilihat laki-laki. Yang laki-lakinya pun biasa juga kadang-kadang terjun ke sungai hanya pakai celana dalam. Jadi terbiasa melihat sesama aurat. Jadi ketika masuk ke dalam rumah orang lain, biasa tanpa salam nyelonong saja masuk. Kebiasaan, dan tiap-tiap rumah ya seperti itu modelnya. Jadi kalau katanya, kalau tidak ingin rumah kita dimasuki, tutup. Itu caranya. Kalau masih dibuka pintunya, itu seakan-akan sudah isyarat boleh masuk ke dalam bebas. Itu ada yang seperti itu di daerah-daerah. Apalagi yang tidak punya TV malah. TV yang punya rumah yang punya TV, hidup TV-nya. Itu bebas tanpa ada izin masuk. Masuk langsung duduk melihat TV. Kalau tidak ingin kita orang masuk ke rumah kita, tutup pintu. Jadi panaslah dalam rumah. Kalau dibuka pintunya, itu seakan-akan mengatakan boleh masuk. Itu adanya di sana. Kita hidupkan TV, orang bebas masuk. Orang mau nonton TV di rumah kita bebas. Entah orang-orang dari mana. Kalau kita malah kalau di Temilahan takut seperti itu. Buka rumah, pintu dibuka, tiba-tiba nyelonong masuk orang, duduk nonton di rumah. Siapa orang ini tiba-tiba masuk? Beda tempatnya, beda kolamnya, beda ikannya. Yang paling baik ikutlah cara ini. Ini paling baik sudah. Kenapa? Kalau orang masuk bebas rumah kita, kalau kehilangan susah. Kepada siapa kita menuduh? Ini cara Islam sudah, berarti ketika masuk ke dalam rumah orang lain itu ada izin, ada salam, ada izin, itu paling baik. An Qiladah bin Hanbal radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim.
daripada Qiladah bin Hambal. Aku pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku masuk tanpa mengucap salam. Masuk nyelonong. Ini kayak tadi nih, kayak daerah itu. Masuk saja tanpa mengucap salam, tanpa minta izin. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dididik oleh Rasulullah, tidak dibiarkan. Ini mungkin kebiasaan seperti itu karena dibiarkan, akhirnya jadi tradisi. Setiap pintu membuka, siapapun boleh masuk ke dalam. Nabi tidak seperti itu, karena datang dengan ajaran Islam, maka ajaran Islam itu diajarkan. Sahabat masuk ke dalam tempat Nabi, tidak mengucap salam, tidak ada izin. Kata Rasulullah, irja', keluar. Faqul assalamualaikum ta'adkhul. Kau keluar, ucapkan salam, baru minta izin. Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian keluarlah sahabat Qiladah tadi, kemudian langsung praktek assalamualaikum ta'adkhul. Baru diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah beliau. Ini namanya pendidikan. Kadang-kadang ini pendidikan langsung praktek itu lebih mantap. Jadi yang seperti ini nanti diajarkan kepada sahabat yang lain, diajarkan terus seperti itu. Jadi menjadi pendidikan. Kadang-kadang sekarang pendidikan seperti ini tidak ada. Pembelajaran banyak, pendidikan susah. Kita mau mendidik salah. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kita dengan guru itu takut mengejek. Kenapa? Memang dididik untuk menghormati guru. Kalau dipukul tangan biasa kita, kaki kita dipukul mistar itu pernah. Tapi itu menjadi penghormatan kita kepada guru, dididik. Orang sekarang tidak bisa seperti itu. Salah-salah sedikit malah gurunya yang dilaporkan ke polisi. Nah, gurunya yang kena. Kalau dulu tidak. Nah, ada pukulan seperti itu didikan dalam Islam? Ada. Nabi Muhammad malah menyuruh anak yang umur 10 tahun tidak mau mengerjakan sholat, fadribu, pukul, kata Rasulullah. Nah, cuman pukulannya bukan pukulan sakit, pukulan pendidikan. Jadi pukulan itu memang ajaran Islam. 7 tahun perintah untuk sholat, sampai 10 tahun tidak juga mau sholat, padahal 3 tahun sudah 7, 8, 9, 10, 3 tahun memerintah sholat, tidak mau juga sholat, pukul, kata Rasulullah. Anak umur 10 tahun. Berarti pukulan itu memang datang daripada perintah Nabi Muhammad. Maka dulu orang-orang mendidik anaknya atau guru mendidik muridnya berani memukul pakai rotan malah. Tapi itulah yang membuat berkah, sehingga murid, anak itu sungkan dan hormat kepada orang tua dan gurunya. Nah, sekarang tidak akan bisa main pukul memukul, main menghancurkan HP saja tidak boleh. Bebas sekarang, kadang-kadang malah si muridnya, siswinya yang mengejek gurunya. Jadi sekarang pembelajaran banyak, pendidikan itu susah dicari. Itu didikan namanya. Pendidikan. Kalau sarjananya banyak, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan Islam. Cuman mempraktekannya itu susah. Kita mendidik anak, mendidik orang lain susah. Karena nggak melanggar HAM. Padahal pendidikan yang ada ini, yang dulu diajarkan kepada orang-orang tua kita, bahkan mereka memukul, itu pendidikan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengandung berkah. Jadi ini ajaran langsung didikan Nabi Muhammad, langsung praktek. Keluar engkau, kata Rasulullah, kembali keluar, ucapkan assalamualaikum ta'adkhul.
Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Maka langsung diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang guru sekarang anak muridnya tidur tidak dibangunkan. Penat sudah katanya. Orang belajar, satu murid tidur malas bangunkan. Kenapa? Nanti tidur lagi, itu saja dibangunkan. Dimarahi salah, tidak dimarahi salah. Orang dulu berani bangunkan. Kadang-kadang disiram malah. Babu bayan anna sunnah idza qila lil musta'zin man anta aw yaqul fulan fa yusammi nafsah bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyah. Bab menjelaskan tentang sunnah hukumnya. Ditanya siapa yang datang, siapa yang minta izin, dan berkata yang meminta izin menyebut namanya. Makruh menyebut saya. Saya itu siapa? Jadi kalau kita minta izin, ditanya oleh orang yang punya rumah, siapa? Sebut nama kita dengan nama yang dikenal oleh orang yang punya rumah. Ini lebih aman kan seperti itu. Sampai seperti itu ajaran dalam Islam. Masalah meminta izin itu diajarkan di dalam Islam, lengkap Islam ini. Jadi kalau kita minta izin kepada yang punya rumah menanya siapa? Kita sebut jangan saya. Nanti punya rumah memikir lagi siapa saya. Tapi sebut nama kita, fulan. Kalau masih kurang paham dia siapa? Anaknya fulan. Kalau masih juga perlu dengan kata-kata yang kurang baik nama kita sebut. Amat mana? Amat Sumbing. Oh, Amat Sumbing katanya. Masuk, barulah masuk. Jadi kadang-kadang yang punya rumah aman kalau mengetahui nama siapa yang datang. An Anas radhiyallahu an fi hadisihi al-masyhur fil Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas radhiyallahu an di dalam hadis masalah Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sa'ida bi Jibril ila sama." Kata Rasulullah, kemudian Jibril bersamaku naik ke atas langit dunia. Fastaftaha. Ketika itu sampai ke langit dunia terbuka. Faqila, ada malaikat yang berkata, "Man hadza?" Qala Jibril. Qila, "Wa man ma'aka?" Qala Muhammad. Nah, ini alasannya kenapa harus disebut nama. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit, itu pintu langit pertama terbuka, malaikat waktu itu bertanya, "Siapa?" Jibril, kata Jibril. "Wa man ma'ak?" Kata malaikat, "Siapa yang bersama engkau wahai Jibril?" Qala Muhammad. Jibril mengatakan Muhammad. Barulah terbuka, diizinkan naik. Tembus langit yang pertama, jadi langit dunia, baru langit pertama. Terbuka lagi, ditanya lagi, siapa? Qila Jibril, kata Jibril, saya Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Dibukakan lagi, diizinkan naik lagi ke atas, terus sampai langit yang ketujuh. Di setiap langit itu ada malaikat dan ada pintunya. Sedangkan langit dunia ke atas itu tidak ada seorang pun yang belum sampai ke sana. Tidak ada belum. Andai kata ada orang barat mengatakan sampai ke bulan, belum sampai langit dunia lagi. Itu masih bawah-bawahannya. Jadi kita ini debunya debu sudah. Jangankan kita, dunia bumi ini kalau dibanding dengan yang di atas itu masih debu masih. Tidak kelihatan dibanding dengan planet-planet yang lain. Apalagi sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Seakan-akan satu masjid ini ada debu berterbangan satu debu. Cek satu debu. Nah, itulah bumi tadi.
Jadi di bumi tadi ada kita di dalamnya. Jadi kita ini debunya debu mas. Saking besarnya masih ciptaan-ciptaan Allah yang ada di atas. Jadi apabila bumi itu hancur, jangankan bumi, matahari saja hancur berkeping-keping, itu tidak akan berpengaruh dengan yang lainnya di atas sana. Seakan-akan kita meniup satu debu, berpengaruh tidak dengan masjid ini? Goyang tidak dia? Tidak ada goyang. Itulah bandingannya seperti umpama matahari itu hancur, tidak akan berpengaruh dengan alam yang ada di atas sana. Karena bumi, matahari, dan yang lainnya, kalau dibanding langit pertama itu hanya debu saja. Ada ulama mengatakan seperti telur di dalam rumah. Jadi langit pertama dibanding langit kedua, itu langit pertama seperti telur di dalam rumah. Langit kedua dibanding langit ketiga sama seperti telur di dalam rumah. Telur itu kalau kita pecahkan, maka rumah tidak berpengaruh. Artinya kalau langit pertama saja hancur, langit kedua tidak ada berpengaruh. Apalagi kita hanya di bawah langit dunia. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya dengan ciptaan Allah yang bermacam-macam di atas sana. Ada kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ada arasnya Allah. Itu di atas sana itu jauh. Tidak ada yang sampai kecuali Nabi Muhammad. Nah, setiap itu ada pintu. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika Nabi Muhammad naik, malaikat menanya, siapa? Jibril. Waman ma'ak, siapa bersama engkau wahai Jibril? Muhammad. Jadi disebut namanya, bukan saya, tidak seperti itu. Sekalipun umpama Jibril mengatakan saya, itu malaikat tahu itu Jibril. Kenapa? Jibril itu pimpinan para malaikat. Masa malaikat tidak tahu dengan pimpinannya? Cuman Jibril mengatakan namanya Jibril. Nah, dari situlah kalau kita meminta izin masuk ke rumah orang lain, sebut nama kita. Jangan sebut anak atau saya. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Kata yang punya rumah, ya saya. Tambah hening yang punya rumah. Saya siapa? Katanya. Sebut nama kita. Oh, iyalah masuk. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an kharajtu lailatan fi layali, aku pernah keluar suatu malam. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah, tiba-tiba aku lihat Nabi Muhammad berjalan sendirian. Faja'altu amsi fi zidil qamar, aku berjalan di bawah naungan bulan. Nah, jadi remang-remang dia. Ketemu Nabi sendirian berjalan tengah hari malam hari. Abu Dzar pun berjalan sendirian di malam hari di bawah sinar bulan. Jadi remang-remang. Falatafata faro'ahni. Nabi melihat aku, kata Abu Dzar, faqala Nabi bertanya, man hadza? Siapa ini? Faqultu, kata Abu Dzar, aku jawab, Abu Dzar, nama saya Abu Dzar. Jangan disebut saya, tapi sebut nama. Itu adab ketika kita meminta izin ke dalam rumah orang lain. Bab istihbabi tasmitil atis iza hamidah. Bab sunnah mendoakan orang yang bersin, catatannya jika dia memuji Allah. Jadi kalau kita doakan orang yang bersin itu kalau dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucap alhamdulillah, jangan didoakan. Bahkan makruh. Dia bersin tidak mengucap alhamdulillah, kita doakan, makruh, tidak dapat pahala sama sekali. Cuma lihat juga bersinnya. Kalau satu kali alhamdulillah itu baik. 2 kali tambah baik. 3 kali sudah jangan, itu kurang baik. Jadi bersin itu hanya full 2 kali.
Kalau sekali bagus, 2 kali lebih baik, dia mengeluarkan penyakit. 3 kali tanda dia kena penyakit, penyakit flu, batuk dan sebagainya. Berarti kalau kita bersin 1 kali, ucapkan alhamdulillah. Bersin lagi yang kedua kali, juga ucapkan alhamdulillah. Bersin yang ketiga kali, jangan ucapkan alhamdulillah. Itu seakan-akan kita mensyukuri kalau kita sakit, nanti ditambah sakit oleh Allah. Batu ayatnya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah. Bersin 3 kali, masih juga alhamdulillah, nanti tambah oleh Allah. Kata Allah, bersyukur dia berarti. Padahal bala itu. Jadi kalau 1 kali bersin, alhamdulillah. 2 kali bersin, alhamdulillah. 3 kali, stop. Jangan lagi mengucap alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha yuhibbul utas. Allah itu cinta kepada orang yang bersin. Jadi kalau bersin jangan ditahan. Tahan suaranya saja, jangan terlampau nyaring. Kalau terlampau nyaring orang kaget. Jangan ditahan-tahan, bersihkan saja. Cuman jangan terlampau berteriak. Wa yukrahu tasa'ub, dan Allah benci dengan orang yang mengantuk. Beda ya. Kalau bersin cinta Allah, ngantuk Allah benci. Fa iza atasa ahadukum wa hamidallah ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula yarhamukallah. Jika andai kata salah seorang di antara kalian bersin, ketika dia habis bersin, dia bertahmid kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Kana haqqan 'ala kulli muslimin, menjadi sunnah yang sangat dikuatkan kepada tiap-tiap muslim yang mendengar. Kalau di situ 1 orang bersin padahal kawannya ada 9 orang, 9-9-nya itu sunnah yang dikuatkan. Ayyakula, berkata, ya rahamukallah, mudah-mudahan engkau dikasihi oleh Allah. Sunnah ke-9-nya mengatakan, sama kita dalam masjid ini. Ada 1 orang yang bersin. Berapa orang yang dalam masjid ini? Seluruhnya sunnah. Ketika orang bersin tadi mengucap alhamdulillah, sunnah mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau kita bersin jangan pelan mengucap alhamdulillah. Orang tidak tahu. Ucapkan saja alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Habis bersin dia diam-diam, tidak mengucap alhamdulillah, jangan didoakan. Makruh hukumnya. Wa amma tasa'ub fa inna ma huwa minasyaitan. Adapun kata Rasulullah, mengantuk itu datang dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk, menguap, maka hendaklah ditahan-tahan olehnya semampunya. Ketika mulai ingin terbuka mulut, tahan semampu kita menahan. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Kenapa harus ditahan? Karena ketika salah seorang di antara kita itu menguap, syaitannya ketawa. Nah, jadi kalau kita menguap, syaitan ketawa. Daripada membuat syaitan ketawa, lebih baik kita tahan muapan kita tadi supaya syaitan tidak bisa mengetawakan kita. Kalau kita membuka mulut, sepuas-puasnya membuka mulut karena mengantuk menguap, diketawakan oleh syaitan. Berarti kita rela syaitan mengetawakan. Kawan saja kadang-kadang mengetawakan kita marah, tapi kenapa kita ridho ketika syaitan yang mengetawakan kita? Biarlah katanya syaitannya tidak terlihat. Syaitan itu banyak di samping-samping kita. Dan lebih susah itu belajar kalau kena belajar tauhid malah. Itu paling berat ngantuknya. Entah kenapa.
Kalau mulai sudah belajar kitab tauhid, aqwaidul iman, pokoknya bab masalah tauhid itu berat ngantuknya. Kita saja merasakan belajar tauhid, kemudian jam berapa? Biasanya mulai jam 9 di salah satu majelis ta'lim. Kita minum kopi di rumah dulu. Minum kopi. Habis minum kopi berangkat ke sana. Masih mengantuk. Padahal kalau sudah sampai ke rumah sampai jam 1 tahan. Apalagi lihat HP, nonton HP mah tambah tahan. Hilang ngantuknya itu. Tapi kalau belajar tauhid bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Guru terangkan masalah Allah itu berbeda dengan segala makhluk yang ada. Nah, mulai deh. Apalagi gurunya tambah serius. Tambah serius kita mengantuk. Mulai nunduk, nah itu tenggelam sudah ya. Walaupun minum kopi. Kata guru, wallahu a'lam bisawab. Hilang langsung mengantuknya. Apalagi di majelis itu ada makanan. Jadi makanan habis. Hilang mengantuk. Ketawa syaitan. Itu syaitan supaya kita tidak paham dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Satu esanya di dalam pekerjaan Allah, esanya Allah di dalam nama-namanya, esanya Allah dalam sifatnya, apalagi di dalam zatnya. Allah kita ingin mempelajari itu, syaitan tidak ridho. Gimana kata syaitan supaya dia tidak paham? Dibuatlah ngantuk. Masuk dia ke sini, diam dia. Nah, mulailah berat mata, mulai berat. Makanya kalau ingin menghilangkan wudunya dengan menghirup air ke dalam hidung. Itu jangan ditinggal. Itu untuk mengusir syaitan yang berdiam sekitar sini. Itu hilang insyaallah ngantuk. Apalagi pas menghirup air, pas masuk sekalian ke dalam. Nah itu hilang langsung ngantuk. Sakit hidung dibuatnya, hilang langsung ngantuk. Itu syaitannya lari sudah. Cuman kita jarang kadang-kadang seperti padahal sunnah untuk menghilangkan setan yang di sini, berdiam di sini. Apalagi subuh. Sunnah hirupkan air buang, masukkan air buang, masukkan air buang. Segar jadinya. Ini setan. Jadi kalau kita menguap, tahan. Tapi kalau kita bersih, jangan ditahan. Bersihkan saja, tapi jangan terlalu kuat suara. Kasihan orang di sebelah. Tahan suara, ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar sunnah yarhamukallah. Kemudian nanti sama-sama yahdikumullah. Itu caranya seperti itu. Sampai menguap pun, bersin pun diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mudah beramal ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, ridho Allah dalam kehidupan dunia kita, ridho juga Allah dalam kehidupan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bapak Ibu yang dirahmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim وأهلنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى